Saya baru dapat komunikasikan dengan KPU Solo melalui Mas Taufik yang sekarang menuntut di Surakarta itu. Dan Taufik itu Eko menjelaskan bahwa Jokowi pada waktu 2005 menggunakan 2 sarjana, Dr. Andes dan insinyur. Nah, Eko menjelaskan bahwa pada waktu itu tidak ada verifikasi. Jadi Eko sebagai ketua KPU tidak melakukan tugas yang namanya verifikasi. Begitu 2012 masuk ke Jakarta. Pilgub. Itu juga nggak ada. Jadi KPU yang ada di Jakarta juga tidak melakukan verifikasi. Nah, begitu juga KPU RI tidak melakukan verifikasi. Kok tiba-tiba UGM berani sekali mengatakan bahwa mereka punya ijazah Jokowi itu dari dia. Padahal kalau mau melihat asli apa tidak itu kan bukti satu-satunya adalah verifikasi. Saya semakin yakin hari ini karena kawan saya memberikan tahu bahwa si Paiman ini diberhentikan dari Mustopo. Jadi sejumlah logika tadi yang membuat Anda yakin bahwa ini memang palsu. Hasil produksi pasar pramuka ini dipaksakan diakui oleh UGM, dipaksakan juga oleh Mabes Polri. Paiman tadi dia punya kios, dia pelaku daripada bisnis yang beginian. Saya mendapatkan bukti hari ini bahwa dia dipecat dari Mustopo itu karena diduga palsu. Semua yang dia pakai, dia kan pakai profesor, doktor, segala macam. Jadi Anda ketika Pak Paimannya itu punya gelar palsu, itu juga mengindikasikan begitu? Iya dong. Jadi kalau dia bikin sebanyak-banyaknya untuk titel dia, bikin yang satu untuk Jokowi apa susahnya? Teman namanya Ian Iskandar, SH.MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama. Dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi saya meyakinkan bahwa 1000% ijazah yang diributkan ini dibikin di situ oleh dia. Tadi yang disebut Pak Paiman itu sudah konon dia sendiri bilang hanya dari 97 sampai dengan tahun 2002. Tetapi faktanya dan ada beberapa bukti Pak Paiman itu sampai dengan 2015 bahkan 2017 itu masih sering bolak-balik ke pasar pramuka. Apa yang bisa kita sambungkan antara kemudian tuduhan Pak Jokowi jasa palsu dengan kemudian Paiman? Ya, jadi gini, kalau ini dikatakan sebuah perjalanan atau mencari fakta, Prof. Paiman sempat WA saya waktu itu mengatakan kalau saya nggak boleh lagi harus minta maaf ke Pak Jokowi, kemudian saya disuruh tenang kalau ingin keluarganya damai dan tenang. Wah, ini kan nggak benar nih ada intimidasi kayak gini. Anda anggap itu intimidasi? Oh, iya, itu jelas betul. Beberapa hari yang lalu minta maaf WA lagi kepada saya dan menyatakan kalau itu bukan intimidasi. Tapi yang menarik, Prof. Paiman sendiri mengaku kalau beliau dulu pernah punya usaha. Seorang kolonel mantan BIN, Binda, Pak Sri Rajasa, itu juga secara live beliau kemarin bilang di salah satu TV, itu bilang 2017 confirm Prof. Paiman itu memang tidak lagi di depan. Benar kata Mas Andi, jadi jangan sepotong-sepotong. Tapi dia pindah ke belakang kiosnya. Saya pernah usaha di pasar pramuka pojok, yaitu pengetikan. Jadi di samping saya dulu dari tukang sapu, setelah selesai saya membuka yaitu pengetikan, jasa pengetikan. Itu tahun 1997 sampai 2002. Memang di situ saya punya beberapa kios, yaitu di depan ada dan di belakang ada. Kemudian karena saya butuh modal untuk yaitu usaha baru, maka kios-kios yang di depan saya jual dan saya pindah di belakang. Jadi saya memang betul benar, bahkan berani sumpah kalau saya memang usaha di pasar pramuka pojok itu hanya dari tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak pernah menginjakkan ke pasar pramuka pojok lagi. Nah, terkait dengan isu yang mengkaitkan saya, mantan Wakil Menteri Desa, menjadi otak pembuatan ijazah Jokowi, itu sangat tidak benar dan itu merupakan fitnah yang sangat keji. Kenapa? Ijazah Jokowi ini kan sudah jelas terang benderang
bahwa UGM mengakui bahwa Jokowi kuliah, Jokowi sekolah, Jokowi lulus, ya, teman-temannya juga ada, foto wisudanya juga ada. Kemudian juga setelah diuji lab Baris Kim juga dinyatakan ijazah Jokowi itu asli.